pencatatan transaksi otomatis menggunakan dulu pada Industri Buku Coklat PT Tikokuan. Yang mengatakan, saya Cina Lugena, Iksan Makin, Omega Beksia, dan Mereka. PT Tikokuan melalui kendala dalam proses produksi, pengelolaan stok dan pencatatan keuangan yang masih ditutup secara terpisah. Sehingga sering terjadi selisih stok, pengelolaan dengan biaya produksi, soal laporan keuangan yang kurang akurat. Maka dari itu, kami menawarkan solusi berupa penerapan sistem ERP di 2019 yang mengintegrasikan model monitoring, inventory, dan accounting. Tujuannya untuk mengoptimasi proses produksi, memantau ketersediaan bahan baku, dan mempercepat perhitungan saat laporan keuangan. Selanjutnya ada rekomendasi inventory. Pada inventory, sistem mutasi stok barang masuk menjual secara real time. Pada inventory, sistem mengelola pembuatan bill of materials, memantau dan membuat board order serta tracking gas produksi. Dan pada accounting, sistem otomatis membuat jurnal, menghitung dan memantau produksi serta mengelola laporan keuangan secara instan. Untuk melakukan fungsional produksi sendiri, sistem diharapkan aman, cepat, scalable, dan mudah digunakan oleh pengguna. Ini ada bisnis proses model dan demikian. Alat prosesnya dimulai dari model inventory, yaitu mengecek dan menyiapkan ketersediaan bahan baku yang ada di gudang bahan tersebut. Proses dilanjut ke model inventory, mulai membuat monitoring order, menerima investor order, sampai memantau proses produksi hingga produk jadi. Selanjutnya ada transaksi seperti penggunaan bahan baku, proses produksi, dan biaya produksi akan otomatis tercatat pada model accounting menjadi jurnal laporan keuangan. Kemudian ada use case diagram dan diagram adalah inventory use case diagram ini interaksi antara pengguna dan sistem seperti membuat bill of material, monitoring order, sampai memantau proses produksi. Untuk saya diagram sendiri menggambarkan perubahan status produksi mulai dari confirm, in progress, sampai selesai. Inventory-nya use case-nya melibatkan staf gudang, admin produksi, dan juga manajer akuntansi yang mereka bertugas mengelola penerimaan dan juga pengiriman stok, opname hingga evaluasi stok. Pada di sebelahnya ada set diagram yang bergerak dari draft, available, waiting, sampai juga draft dan atau cancel. Next di modul accounting-nya, staf akuntansi dan juga manajer keuangannya membuat invoice, posting jurnal hingga laporan keuangan dengan set diagram status faktor dari draft, approve, posted, sampai juga paid. Next boleh pada masuk ke konseptual dan juga logical konteks diagram manufakturnya menempatkan modul produksi sebagai pusat aliran, di mana aliran datanya dari manajer manufaktur, gudang, operator, dan juga isi. ERD yang menghubungkan produk, BOM, dan work order, serta DFD yang merinci alur dari BOM hingga laporan produksi. Pada bagian inventory-nya, next modulnya menjembatani supplier, produksi, dan juga accounting dengan ERD yang mengembangkan relasi dari supplier, stok, dan juga mutasi, di mana DFD-nya alur penerimaannya dimulai dari alur penerimaan hingga laporan stok. Sementara pada modul bagian accounting menghubungkan supplier, customer, dan juga bank, di mana ARD-nya memetakan akun, jurnal, piutang, dan hutang, dan DFD mencatat jurnal sampai dengan laporan keuangan. Terakhir di bagian DFD pada level nomnya menjadikan inti integrasi yang menunjukkan accounting sistem menerima tagihan dari vendor, konfirmasi pembayaran dan juga dari pelanggan, dan juga persetujuan dari manajer akuntansi. Lalu nanti hasilnya itu akan menghasilkan jurnal sampai dengan laporan keuangan. Pada DFD level 1-nya, kemudian akan merincikan proses akuntansi dari identifikasi transaksi, input invoice, review jurnal, hingga penyusunan. Kita akan membahas KPI dari masing-masing modul. Yang pertama yaitu manufacturing. Di sini contohnya itu manajer manufaktur, yaitu melakukan penetapan kualitas produksi dan aktualisasi permintaan bahan baku. Selanjutnya itu KPI dari inventory, contohnya di sini manajer gudang yang memverifikasi fisik bahan baku dari supplier dan pencatatan penerimaan. Selanjutnya KPI dari accounting, contohnya di sini staf akun utang, yaitu memvalidasi faktur supplier cepat dan penjadwalan pembayaran itu sendiri. Dan next. Dan di sini ada beberapa model. Yang pertama itu proses reaksi diagram. Di sini yaitu merupakan sistem digital bisnis ekosistem dari cepat itu sendiri. Di sini ada beberapa pihak, contohnya di sini seperti inventory. Di inventory itu kita melakukan cek stok, update stok, buat PR, dan laporan stok. Next. Dan selanjutnya itu model data flow diagram, sudah ada manager, manufacturing, vendor, accounting, dan supplier yang saling berkaitan untuk melalui sistem digital bisnis itu sendiri. Dan next ada bisnis proses diagram dimulai dari start, menerima biji coklat, sampai quality control, hingga sampai ke memproses untuk cepat kembali. Dan next. Di sini ada fungsional dan non-fungsional dari recruitment dari model inventory. Untuk yang pertama yang fungsional di sini seperti input data barang, pencatatan otomatis dan sebagainya. Sedangkan untuk yang non-fungsional di sini seperti real-time update, seperti sinkronisasi data stok instan saat transaksi itu terjadi. Dan next ada demo dari modul inventory itu sendiri. Untuk yang pertama itu menambahkan data produk seperti bahan kimia, asin fosfat dan sebagainya. Dan next ini penerimaan barang. Nah di penerimaan barang ini juga dari UDI-nya sendiri itu memberikan detail yang sangat baik seperti di sini status ready, cancel, draft, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk mendapat manufacturing order di sini juga sama, memberikan detail yang sangat baik. Di sini ada in progress, down, cancel, dan sebagainya, dan terakhir mengeluarkan bahan sesuai order. Dan di sini sistem UDI juga memberikan informasi yang detail terkait ada dan tidaknya dari produk itu sendiri seperti di sini available dan available. Baik, selanjutnya functional requirement dan non-functional requirement pada manager accounting. Contohnya yang pertama model functional chart account itu CFA pada manager finance, kemudian yang functional yang integritas finansial, data dan sebagainya. Next. Ini merupakan demo modul accounting-nya di mana bisa mendapat taxes, kemudian pembayaran jurnal dan juga mengatur aset tax dan menghitung depresiasi aset yang terjadi. Next. Berikut merupakan functional requirement dari modul manufacturing di mana contohnya ada mengolah BOM, bill of materials, work order, dan juga penjadwalan produksi. Kemudian functionnya ada real time monitoring, kalkulasi, performance system, dan juga accounting data. Next. Berikut demo model manufacturing di mana yang pertama itu membuat of material, dan setelah itu membuat manufacturing order dan membuat work center serta membuat operasi dan juga membuat work order di bagian akhir.
Berikut merupakan olah letak website dari Udu. Dan di sini fokus utamanya adalah menampilkan berbagai produk dari PT Cocoa dan juga overview dari PT kami tersebut. Setelah harga dan juga apabila customer yang memesan langsung di website tersebut. Ini merupakan website customer base di mana fokusnya hanya untuk menyebarkan produk kami dan bukan ke dalam internal perusahaan. Berikut merupakan demo microservice dari Industri kami sendiri, di mana ada halaman home atau yang bisa diakses oleh publik. Di sini ada definitionnya atau CEO dan juga beberapa fungsional lainnya dari PT Cocoa. Dan selanjutnya apabila ingin mengakses database Udia sendiri harus login dengan akun dari operator. Ini membuat database tidak bocor pada publik dan bisa diakses oleh perusahaan. Di sini juga kami mengintegrasikan IoT pada modul inventory-nya. Di sini di modul inventory kami dapat mencari produk yang real time terintegrasi dengan Udu. Juga bisa menambahkan produk itu secara manual pada microservice sehingga operator tidak perlu ribet atau susah-susah membuka Udu. Dan juga tujuan dari kami menambahkan IoT atau di sini DHT22 adalah karena kami ingin memastikan stok bahan baku ataupun bahan jadi dalam kondisi yang terkontrol pada suhu dan juga kelembapan. Ini merupakan demo untuk menambahkan produknya dan memilih kategorinya. Mungkin di sini raw material atau bahan baku dengan ada list dari harganya dan juga deskripsi salesnya. Dan stok akan otomatis terbarui pada microservice tersebut dan juga pada Udu tersebut. Ini dari kajian proyeknya terlihat sudah ada di Udu dan semua stoknya real time terlihat pada microservice. Kemudian pada model inventory sendiri kami bisa melacak dari pergerakan bahan itu sendiri, di mana apabila bahan itu datang dari customer itu hari apa, kapan, kemudian juga apabila bahan baku tersebut digunakan untuk membuat sebuah produk, itu juga akan real time pergerakan barangnya gitu. Ada jumlahnya berapa, kemudian juga bisa dilihat siapa yang mengambilnya dan juga berapa banyak yang diambil dan juga stok yang ada di inventory tersebut auto terupdate. Kemudian pada modul inventory juga kami bisa mengakses dari receipt order yang dimana itu adalah hasil dari membeli pada supplier atau vendors. Sini bisa terlihat. Dan kemudian tadi juga ada demo dari BOM yang mana produk yang ingin kita produksi dan juga dari ketersediaan bahan bakunya itu sendiri. Kemudian pada modul manufacturing, di sini fokus utamanya adalah untuk membuat manufacturing orders atau MO. Sini dari BOM-nya atau website itu sendiri kita masukkan kuantitinya dan data otomatis masuk dan juga terintegrasi dengan Udu. Data ini akan diolah oleh modul inventory dan dilihat apakah tersedia atau tidak dari stok bahan bakunya. Di sini di microservice ini juga bisa mengupdate dari statusnya, di mana di sini tadi masih ready, kemudian ini sudah start produksi dan juga kita bisa menyelesaikan produksi. Dan 543 unit yang ada di sini akan masuk ke inventory sebagai bahan jadi seperti itu. Sebelum itu bisa di-review terlebih dahulu, baru di-release. Oke, jika sudah release seperti ini, stok akan langsung masuk ke inventory dan juga dulu terupdate. 543 ada. Oke, di sini ada selanjutnya ada menu scrap orders atau bahan baku atau juga produk jadi yang tidak lolos quality control. Jadi ini adalah bahan yang dibuang atau tidak layak QC menurut manufacturer. Jadi bisa register scrap-nya juga bisa menambahkan dan juga kita bisa update statusnya. Kita bisa divalidasi oleh manajer apabila yang menambahkan adalah staff dan divalidasi oleh manajer. Dan kembali lagi selanjutnya ini adalah BOM-nya atau resep dari produksinya dan juga harga-harga dari setiap bahan bakunya. Selanjutnya ini bukan fokus sama kami, tapi kami menambahkan modul sales untuk menambahkan quotation karena cukup berminat juga dalam modul manufacturing, di mana kita dapat melihat produk mana yang lebih laku di kalangan customer dan bisa meningkatkan dari produksinya itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada modul accounting. Di sini yang pertama kita bisa melihat customer invoice-nya, apakah paid, unpaid, dan juga sebagainya. Kemudian selain customer kita juga melihat vendor bills, di mana di sini kita bisa update juga bill-nya. Misalkan kita dari inventory membeli suatu bahan baku, di sini kita bisa menambahkan misalkan dari PT BLST kita order apa dan dimasukkan dan itu akan terintegrasi dengan Udu itu sendiri gitu. Sini demonya kita menambahkan quantity dan juga price dan sebagai manager kita juga bisa memverifikasi bill tersebut apakah
data tersebut sudah sesuai dan layak untuk masuk ke dalam inventory kami atau tidak. Kemudian bisa juga dibayar atau kita bisa paid dari sistem microservice-nya. Jadi tidak perlu susah-susah untuk meminta UB-nya itu kembali. Gitu. Ini bisa terlihat paid dan terupdate juga dari microservice-nya. Selanjutnya fokus utama di manufacturing adalah mengelola aset. Sini kita bisa lihat aset-aset yang ada di dulu itu akan terintegrasi dengan microservice. Kita bisa memantau berapa biaya depresiasi yang kita keluarkan setiap bulannya. Kita bisa memantau dari model accounting. Mungkin next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah dengan mengintegrasikan microservice dengan Odoo 19 dapat mempermudah pekerjaan dari staff dan juga manajer karena dapat dipandu melalui HP dan juga website Leads. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.